Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Reza Hardian Pratama SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Muamalah dari kelas 04 Manajemen 2025 dengan NPM 25220151. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan topik yang akan saya bahas adalah studi kasus mengenai motivasi kerja mitra driver pada perusahaan Gojek, yang dimana fokus pembahasan kali ini mengenai tentang motivasi kerja mitra driver yang dipengaruhi oleh sistem insentif dalam perspektif manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini kita akan membahas tentang pembahasan dan latar belakang. Yang pertama itu adalah latar belakang dari perusahaan Gojek. Gojek ini merupakan perusahaan teknologi asli Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 dan bergerak di bidang transportasi online serta berbagai layanan digital. Nah, dalam menjalankan operasionalnya, Gojek menggunakan sistem kemitraan, di mana driver berperan sebagai mitra dan bukan karyawan tetap, sehingga perusahaan dapat berkembang dengan cepat dan menjangkau banyak tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai motivasi kerja. Pada bagian ini saya berfokus pada motivasi kerja mitra driver. Motivasi kerja itu merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan semangat seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, serta bagaimana mereka mempertahankan konsistensi kinerja dalam jangka waktu tertentu. Nah, jika seseorang memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka biasanya mereka itu akan lebih bertanggung jawab, lebih aktif, dan lebih berusaha dalam mencapai target kerja. Begitupun sebaliknya, jika motivasi kerja menurun, maka kinerja yang dihasilkan juga akan cenderung ikut menurun. Sehingga hal ini tuh menjadi aspek penting yang perlu dianalisis dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Nah, pembahasan yang kedua ini mengenai sistem insentif. Nah, sistem insentif ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi motivasi kerja mitra driver karena pendapatan yang mereka terima sangat bergantung pada sistem tersebut. Untuk pembahasan yang ketiga ini ada perspektif MSDM. Nah, permasalahan ini dianalisis menggunakan perspektif manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan teori motivasi kerja. Pendekatan ini digunakan karena MSDM tidak hanya mengatur tenaga kerja sebagai sumber daya, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis seperti motivasi kepuasan kerja dan keterikatan terhadap organisasi. Dengan menggunakan perspektif ini, kita dapat memahami permasalahan secara lebih menyeluruh, mulai dari penyebab hingga dampaknya terhadap individu maupun organisasi, serta merumuskan solusi yang lebih tepat dan aplikatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan dan teori. Permasalahan pertama yaitu tentang motivasi menurun, yaitu menurunnya motivasi kerja mitra driver. Penurunan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari berbagai kondisi kerja yang dirasakan sehari-hari. Hal ini terlihat dari berkurangnya semangat kerja, menurunnya kepuasan, serta kecenderungan bekerja secara minimal. Kondisi ini penting karena berdampak pada kinerja dan kualitas layanan. Permasalahan yang kedua yaitu insentif tidak stabil. Perubahan dalam sistem insentif, baik jumlah maupun mekanisme, membuat mitra driver sulit memprediksi pendapatan. Ketidakpastian ini menimbulkan rasa kurang aman dan berdampak pada menurunnya motivasi kerja. Selanjutnya, pendapatan yang tidak pasti. Pendapatan mitra driver bergantung pada jumlah orderan yang tidak menentu. Faktor seperti kondisi pasar, jumlah pelanggan, dan bersaing mempengaruhi hal ini, sehingga pendapatan menjadi tidak stabil. Permasalahan terakhir adalah tidak adanya jaminan sebagai mitra. Driver tidak mendapatkan jaminan seperti karyawan tetap, misalnya tunjangan kesehatan atau perlindungan kerja. Hal ini membuat mereka merasa kurang aman dan dapat menurunkan kepuasan kerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori. Ada dua teori yang akan saya bahas. Yang pertama teori Hackney. Faktor Hackney ini mencakup gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja.
Faktor ini tidak meningkatkan motivasi, tetapi jika tidak terpengaruhi akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Teori yang kedua yaitu motivator. Motivator ini berkaitan dengan penghargaan, pengakuan, pencapaian, dan kesempatan berkembang. Faktor ini mendorong motivasi kerja karena memberikan rasa puas sehingga individu lebih termotivasi meningkatkan kinerja. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai analisis. Yang pertama, Hackney tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, sistem insentif yang tidak stabil menunjukkan bahwa faktor Hackney belum terpenuhi dengan baik, terutama dalam aspek kompensasi dan kebijakan perusahaan. Ketidakpastian pendapatan membuat mitra driver merasa tidak puas dan tidak nyaman dalam bekerja. Poin kedua yaitu ada motivator rendah. Faktor motivator ini belum terpenuhi secara optimal karena kurangnya penghargaan atau pengakuan terhadap kinerja driver. Hal ini membuat driver tidak memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja karena usaha yang dilakukan tidak selalu diikuti apresiasi. Nah, selanjutnya ini ada fleksibel tapi tidak pasti. Sistem kemitraan memang memberikan fleksibilitas waktu kerja, namun juga menimbulkan ketidakpastian dalam pendapatan dan keamanan kerja, sehingga menciptakan dilema antara fleksibilitas dan stabilitas. Nah, loyalitas dan engagement menurun. Ketidakpastian ini dapat menurunkan loyalitas serta keterlibatan mitra driver karena merasa kurang memiliki hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dampak ke kinerja. Jika kondisi ini berlanjut, maka tidak hanya motivasi yang menurun, tetapi juga kinerja dan kualitas layanan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi citra perusahaan. Nah, di sini ada beberapa solusi yang dapat diberikan, yaitu yang pertama adalah transparansi. Perusahaan perlu meningkatkan transparansi dalam sistem insentif agar mitra driver memahami bagaimana pendapatan mereka dihitung. Dengan transparansi, diharapkan kepercayaan dan kepuasan kerja meningkat. Nah, yang kedua itu pemberian reward. Nah, reward kepada mitra driver yang memiliki kinerja baik menjadi solusi penting. Tidak hanya berupa materi, tetapi juga pengakuan atau penghargaan agar mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi. Nah, yang ketiga itu ada pelatihan. Program pelatihan atau pengembangan perlu diberikan agar mitra driver dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja, serta memberikan nilai tambah bagi diri mereka. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi. Perusahaan perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala agar mereka tetap relevan dengan kondisi di lapangan dan berjalan efektif bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja mitra driver Gojek mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh sistem insentif yang belum stabil, sehingga pendapatan menjadi tidak pasti dan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Berdasarkan teori Herzberg, hal ini menunjukkan bahwa faktor Hackney seperti kompensasi dan kebijakan belum terpenuhi dengan baik, serta faktor motivator seperti penghargaan juga masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, seperti peningkatan transparansi, pemberian reward, dan evaluasi kebijakan, agar motivasi dan kinerja mitra dapat meningkat. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.